Saya melihat agama yang saya peluk dan saya yakini, saya percaya, saya cintai ini, saya peluk di usia 19 tahun, 20 tahun. Oh karena, Ya, maaf, saya sebelumnya Nasrani gitu ya. Oh, mualaf. Iya. kisah mualaf Reza Rahadian. Kita berangkat dari situ aja kayaknya asik tuh. Apa yang membuat akhirnya jadi memeluk Islam? Ibu saya pernah bilang sama saya, peluklah agama sesuai dengan apa yang kamu yakini. Karena agama yang mama bawa itu adalah apa yang mama bawa untuk kamu sejak lahir. Tapi kalau kamu merasa ada keyakinan untuk memeluk agama yang berbeda suatu saat nanti, atas kesadaran penuh sebagai seorang yang sudah dewasa, silakan. Islam menyempurnakan nilai sebuah cinta, kasih, kedamaian. Buat saya, nggak tahu rasanya damai aja gimana ya. Saya juga bingung jelasinnya secara rapih gitu. Tapi buat saya memeluk Islam tuh memeluk kedamaian. Kalau ada yang bilang bahwa Islam mau jadi apa ntar hidupnya susah. Saya ada satu hal ya. Saya ada satu hal ya. Ibadah 5 kali yang wajib gitu ya dalam Islam. Kalau kita pikir, saya aja berpikir gitu, luar biasa banget ya. Sebenarnya sholat itu mungkin nggak nyampe 10 menit. Artinya kalau kita punya 5 waktu sholat dalam satu hari, itu hanya mengurangi bahkan 1 jam dari 24 jam kita dikasih hidup. Iya. Bahkan nggak nyampe sejam juga sebenarnya. Istirahat makan siang kerja aja itu bisa 1,5 jam. Makan malam istirahat, kalau saya syuting nih, saya break makan siang bisa 2 jam, nunggu set segala macam. Break makan malam bisa 2 jam. Spare waktu 50 menit dan bisa kadang-kadang kalau situasinya mendadak banget. Saya belajar juga sama Alfi, saya tanya gitu, boleh nggak sih kita sholat tuh kan kadang-kadang mau ketemu asar, saya lagi di tengah laut misalnya, atau lagi syutingnya lagi ribet banget, kotor badannya apa segala macam, itu bisa di zuhur tuh di jamak. Berarti gak ada alasan sebenarnya gitu. Maksudnya kita selalu bisa, Islam tuh agama yang solutif buat saya, sangat amat solutif. Reza Rahadian lahir pada 5 Maret 1987 di Bogor dari seorang ibu berdarah Ambon bernama Pratiwi Widantini. Ia tumbuh tanpa sosok ayah karena sejak kecil sang ayah yang berdarah Iran meninggalkannya. Ibunya harus berjuang sendiri membesarkannya sebagai single parent, menjalani peran ganda sebagai ibu dan ayah. Reza sering menceritakan bagaimana kerasnya hidup masa kecil mereka, penuh keterbatasan, namun juga penuh kasih dan semangat. Sang ibu bukan hanya sosok pengasuh, tetapi juga pembimbing hidup yang gigih. Meskipun beragama Kristen Protestan, ibunya membesarkan Reza dengan penuh toleransi, tanpa paksaan dalam hal keyakinan. Ia mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang kuat, dan membiarkan Reza tumbuh dengan pilihan sendiri. Dari didikan inilah, Reza belajar untuk kuat, rendah hati, dan berpikir luas. Kehangatan dan keteguhan sang ibu menjadi fondasi kepribadiannya, baik sebagai manusia, seniman, maupun spiritualitas. Meskipun ibunya seorang Kristen Protestan yang taat, rumah tempat Reza tumbuh bukanlah ruang sempit yang diwarnai dogma keagamaan. Justru sebaliknya, rumah mereka adalah ruang terbuka, tempat di mana keyakinan tidak dipaksakan dan spiritualitas tumbuh secara alami. Ibunya tidak pernah memaksanya untuk ikut ke gereja, apalagi menekankan doktrin tertentu. Reza bahkan menyebut bahwa sejak kecil, ia tidak pernah merasa digiring untuk mengikuti tradisi agama tertentu, melainkan diajak untuk berpikir dan merasakan. Kebebasan itu membuatnya lebih jujur pada pencarian batin. Ia bisa mengamati berbagai bentuk ibadah di sekelilingnya, dari misa, sholat, hingga perayaan keagamaan teman-temannya, tanpa merasa terikat secara emosional pada satu ajaran pun. Ibunya lebih fokus menanamkan nilai kejujuran, kerja keras, kasih, dan toleransi. Dan dari kebebasan itulah, benih spiritual Reza mulai tumbuh. Bukan dari tekanan, tapi dari rasa ingin tahu yang mendalam. Sejak kecil, Reza hidup di tengah lingkungan yang mayoritas Muslim.
ia terbiasa mendengar azan berkumandang 5 kali sehari, melihat teman-temannya sholat di musola, serta ikut merasakan suasana Ramadan di sekitar rumah dan sekolah. Meskipun belum menjadi muslim saat itu, Reza tidak merasa asing. Justru ia tumbuh dengan rasa hormat terhadap Islam karena melihat bagaimana ajaran itu membentuk pribadi orang-orang di sekitarnya. Saat duduk di bangku SMP hingga SMA, ia mulai ikut berpuasa bersama teman-temannya. Bukan karena tuntutan sosial, melainkan karena ia ingin merasakan sendiri pengalaman spiritual itu. Diam-diam, ia juga mulai tertarik pada ritual sholat yang terlihat damai dan khusyuk. Dari situ, benih ketertarikan pada Islam tumbuh secara perlahan, bukan melalui debat, ceramah, atau paksaan, melainkan melalui pengalaman hidup dan pengamatan yang membekas. Rasakan kedekatan yang aneh tapi damai saat bersentuhan dengan Islam, keheningan sholat, keindahan bacaan Al-Quran, dan ketundukan total kepada Tuhan. Ia merasakan bahwa spiritualitas Islam tidak membentak, melainkan memeluk. Ia tidak bertanya pada banyak orang, tidak meminta nasihat ustadz, karena pencarian ini terlalu pribadi. Ia menyebutnya sebagai perjalanan sunyi, di mana suara hati lebih lantang dari suara luar, dan kebeningan batin menjadi penunjuk arah yang paling jujur. Dalam sunyi pencarian itu, Reza akhirnya menemukan titik terang. Setelah melalui proses batin yang dalam, ia memutuskan untuk memeluk Islam. Keputusan itu ia ambil secara sadar, tanpa tekanan dan tanpa publikasi. Tidak ada keramaian saat ia mengucap 2 kalimat syahadat. Hanya ada keterangan luar biasa yang menyelimutinya. Ia tidak menyebut kapan tepatnya proses itu terjadi. Namun dari penuturannya, momen itu terjadi ketika ia masih duduk di bangku SMA. Ia menyampaikan keputusan itu kepada ibunya, dan respon sang ibu justru jauh dari yang ia khawatirkan. Ibunya menerima dengan hati terbuka, tidak ada air mata kecewa, tidak ada kemarahan. Hanya pelukan dan kalimat, "Kalau itu membuat kamu damai, I respect that." Bagi Reza, momen itu lebih dari sekadar perpindahan agama. Itu adalah perjalanan pulang, perjalanan menuju kedalaman diri. Ia merasa menemukan rumah yang sesungguhnya, bukan secara fisik, tapi secara spiritual. Salat pertama Reza sebagai seorang muslim adalah pengalaman yang begitu membekas. Dengan gerakan yang masih canggung dan bacaan yang belum lancar, ia melakukannya diam-diam, sendirian di kamar. Tidak ada yang membimbing secara langsung, hanya referensi dari buku dan pengamatan terhadap orang-orang di sekitarnya. Namun justru dalam kesendirian itu, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Keheningan yang dalam, kehadiran Tuhan yang begitu dekat, dan air mata yang mengalir tanpa alasan. Itu bukan ritual kosong, ujarnya dalam sebuah podcast, melainkan dialog sunyi dengan Tuhan. Sejak saat itu, sholat menjadi tempatnya pulang setiap hari, bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan jiwa. Dalam setiap gerakan sujud, ia merasa lebih rendah namun juga lebih kuat. Dalam setiap bacaan, ia merasa lebih kecil namun juga lebih tenang. Sholat bukan hanya ibadah, tapi ruang di mana ia merasa paling jujur, paling telanjang, dan paling dekat dengan Tuhannya. Meski telah mantap memeluk Islam, Reza tidak bisa menghindari kekhawatiran. Sebagai public figure, ia sadar bahwa segala aspek hidupnya bisa menjadi konsumsi media, termasuk urusan keyakinan. Ia khawatir publik akan salah paham, menganggap keputusannya sebagai mu'allaf, sebagai pencitraan atau kontroversi. Tapi yang lebih berat adalah perasaan pribadi. Apakah orang-orang terdekat akan menjauh? Apakah ia akan dinilai berbeda? Namun seiring waktu, ia belajar bahwa keimanan tidak butuh validasi dari orang lain.
Ia memilih untuk tidak menjadikan agamanya sebagai identitas yang diumbar, melainkan dijalani secara tenang dan konsisten. Ia tidak ingin tampil sebagai raja si mu'allaf, tapi sebagai raja yang terus bertumbuh sebagai manusia. Keyakinan bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk menguatkan. Maka ia pun menjalani hari-harinya seperti biasa, tetap bekerja, tetap bersosialisasi dengan satu perbedaan mendalam. Kini ia merasa lebih damai, karena telah menemukan jalan yang ia pilih sendiri. Bagi Reza, iman adalah urusan batin, bukan panggung. Ia tidak pernah menjadikan keputusannya menjadi muslim sebagai materi kampanye spiritual. Tidak ada unggahan sholat di media sosial, tidak ada kutipan ayat di setiap caption. Semua dijalani dalam keheningan. Ketika ditanya mengapa ia jarang bicara soal agama, ia menjawab dengan tenang, "Saya merasa spiritualitas itu ruang paling personal, tidak harus dikonsumsi publik." Dalam dunia hiburan yang penuh pencitraan, ia memilih untuk tidak menjadikan iman sebagai komoditas. Ia berusaha menjaga hubungan dengan Tuhan tanpa merasa harus memamerkannya. Ia juga tidak merasa perlu membuktikan keislamannya lewat simbol-simbol luar. Ia lebih suka menunjukkan nilai Islam melalui tindakan. Rendah hati, jujur, menghargai orang lain. Dalam setiap karya dan interaksi, ia berupaya membawa ruh keislaman secara alami, bukan dengan sorotan tetapi dengan keikhlasan. Sebab bagi Reza, iman sejati tak butuh tepuk tangan, cukup disaksikan oleh Tuhan saja. Meski kini berbeda keyakinan, hubungan Reza dengan ibunya tetap hangat dan utuh. Sang ibu tidak pernah mempermasalahkan keputusan Reza untuk memeluk Islam. Dalam beberapa wawancara, Reza berkisah bahwa ibunya adalah sosok yang sangat toleran, tidak hanya membebaskan anaknya memilih jalan hidup, tapi juga mendukung tanpa syarat. Ia masih merayakan Natal bersama sang ibu, meski kini ia menjalankan ibadah puasa dan sholat 5 waktu. Tidak ada sekat keimanan yang membuat mereka berjarak. Mereka justru saling menguatkan dalam kasih. Reza pernah mengatakan bahwa pelajaran terbesar tentang toleransi justru ia dapat dari ibunya, seorang Kristen yang menerima anak Muslim tanpa mencoba mengembalikannya. Ia merasa beruntung tumbuh dalam rumah yang membebaskan, tapi tetap penuh nilai. Hubungan itu adalah cermin Islam yang ia yakini, agama yang mengajarkan kasih dan kelembutan. Ibu dan anak itu tidak harus satu agama untuk saling mencintai. Mereka hanya perlu satu hati, saling menghormati. Setelah menjadi Muslim, Reza tetap konsisten dalam jalur karirnya di dunia seni peran. Ia tidak mengubah citranya secara drastis, tidak menghindari peran-peran yang menantang, dan tidak memanfaatkan identitas agamanya sebagai alat promosi. Ia tetap tampil profesional, menyelami setiap karakter dengan kedalaman emosional yang membuatnya dikagumi. Namun, di balik layar, keputusannya memeluk Islam memberi warna baru dalam proses kreatifnya. Ia mulai melihat akting bukan sekadar pekerjaan, melainkan bagian dari pengabdian. Ia mengaku bahwa setiap peran kini ia dekati dengan kepekaan batin, seolah-olah setiap proyek adalah amanah. Ketika memerankan tokoh besar seperti B.J. Habibie, ia tidak hanya mempersiapkan teknis, tetapi juga berdoa, berharap agar bisa menyampaikan nilai-nilai yang baik melalui aktingnya. Ia ingin setiap karya yang ia hasilkan memberi makna. Baginya, Islam tidak membatasi seni, tapi justru menyucikannya, asal dijalani dengan niat yang tulus dan integritas yang utuh. Di balik kilau popularitas dan sorotan kamera, Reza Rahadian memelihara sisi spiritualnya dalam kesunyian. Dunia hiburan yang hingar-bingar tidak menggoyahkan komitmennya terhadap ibadah. Ia memilih menjaga rutinitas sholat,
memperdalam pemahaman terhadap ajaran Islam, dan menata hidup dengan prinsip-prinsip tauhid. Meski jarang menunjukkan sisi religius di depan publik, dalam dirinya tumbuh ruang batin yang penuh makna. Ia pernah menyampaikan, menjadi muslim tidak harus berarti mengubah tampilan luar, tapi membentuk karakter dan memperbaiki niat. Reja menyadari bahwa iman tidak selalu harus ditampilkan, tapi dirasakan dan dijaga. Di tengah jadwal syuting yang padat dan tuntutan industri yang tak kenal lelah, ia menemukan ketenangan dalam momen-momen sederhana saat duduk di sejadah, membaca Al-Quran, pelan-pelan, atau sekadar berzikir dalam perjalanan. Popularitas tidak membuatnya menjauh dari Tuhan. Justru sebaliknya, ia merasa semakin butuh untuk kembali ke inti, hubungan pribadi dengan Sang Pencipta. Dalam berbagai kesempatan, Reja menyuarakan pentingnya kedewasaan spiritual dan toleransi beragama, khususnya kepada generasi muda. Ia menyadari bahwa di tengah arus informasi dan tekanan sosial, banyak anak muda yang bingung menentukan arah spiritualitasnya. Reja mengajak mereka untuk tidak takut mencari, bertanya, bahkan meragukan, karena iman sejati justru lahir dari pencarian yang jujur. Ia percaya bahwa agama bukan untuk ditakuti, tapi dipelajari dengan hati yang tenang. Dalam Islam, ia menemukan bahwa Tuhan tidak pernah memaksa, hanya menunggu manusia kembali. Ia juga menekankan pentingnya menghargai perbedaan. Dalam keluarganya sendiri, perbedaan agama tidak pernah menjadi tembok. Justru dari perbedaan itu, ia belajar mencintai dengan tulus. Pesannya sederhana namun kuat. Jadilah orang yang punya keyakinan, tapi jangan kehilangan rasa hormat. Ia ingin generasi muda menjadi pribadi yang teguh dalam iman, namun tetap lembut dalam sikap. Karena sejatinya, iman tanpa kasih hanya akan melahirkan jarak, bukan kedekatan. Reja Rahadian menjalani keislamannya tanpa slogan, tanpa sorotan, dan tanpa kebutuhan untuk membuktikan apapun. Ia bukan mu'alaf yang ingin dikenal karena berubah, tapi karena tetap menjadi dirinya yang utuh. Islam baginya bukan pernyataan publik, melainkan perjanjian pribadi antara hamba dan Tuhannya. Ia tidak pernah merasa perlu mendefinisikan dirinya lewat status mu'alaf, sebab spiritualitas bukan status tapi perjalanan. Dalam diam ia belajar, tumbuh, dan berusaha istiqomah. Dalam senyap, ia memperdalam hubungan dengan Allah tanpa merasa harus membuktikannya ke dunia. Reja adalah contoh bagaimana seseorang bisa menjadi religius tanpa menjadi ekstrim, bisa taat tanpa merasa paling benar, dan bisa berpindah keyakinan tanpa harus meninggikan diri atau merendahkan yang lain. Kisahnya bukan kisah tentang pertobatan dramatis, tapi tentang pencarian yang tulus. Dan dalam ketulusan itulah, ia menemukan Islam sebagai tempat pulang yang tenang. Dan dalam ketulusan itulah, ia menemukan Islam sebagai tempat pulang yang tenang, sebagai jalan hidup yang memberi makna, bukan hanya di layar, tapi dalam hidup yang nyata.